Hai New Life Kids, apa kabar nih? Miss mau berbagi tentang telinga. Coba pegang telinga kalian masing-masing. Eits, bukan telinga orang lain lalu dijewer ya. Kalian pasti tahu, telinga yang Tuhan berikan buat kita mempunyai fungsi yang luar biasa, yaitu untuk keseimbangan tubuh kita dan untuk mendengar, termasuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua, serta teman kita. Nah, gimana caranya menjaga supaya telinga kita ini tetap sehat, sehingga pendengaran kita tidak terganggu? Yang pertama, jaga agar telinga kita tetap kering. Kalau basah atau setelah mandi bisa ditap-tap dengan tisu atau handuk. Jangan dikorek-korek, karena dengan mengkoreknya, kotoran akan semakin masuk ke telinga dan lama-kelamaan pendengaran akan terganggu. Nah, yang kedua, sekarang zamannya semua serba online. Dan ketika kita mendengarkan musik menggunakan earphone atau headset, aturlah volume secukupnya dan batasin waktu pemakaian agar fungsi telinga kita tidak terganggu. Karena dalam jangka waktu panjang, lama-kelamaan pendengaran kita akan semakin berkurang loh. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan earphone. Yang ketiga, penting juga kids untuk kita periksakan kesehatan telinga ke dokter secara rutin dan saat ada keluhan pada telingamu. Kenapa? Karena dokter bisa melihat kalau telinga kita penuh dengan kotoran atau tidak. Jika telinga kita kotor, maka dokter mempunyai alat khusus untuk membersihkan dan setelah dibersihkan, pasti pendengaran kita jauh lebih tajam loh. Jadi kids, jangan menganggap enteng telinga kita ya. Yuk kita berdoa dulu ya kids sebelum memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebentar kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. For I know the plans I have
Morning New Life Kids. Pagi ini, Mr. Budi dan Miss Vio yang akan menemani kalian. Tahu nggak kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Yang pasti, nggak kalah menariknya dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar God's way is perfect. Segala rencana Tuhan adalah yang terbaik dan sempurna dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar I should go God's way. Kalau kita dengar pasti jawabnya, ya iyalah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, sudah seharusnya I should go God's way. Tetapi kenyataannya berbeda loh. Kok bisa berbeda ya? Nah, manusia itu sukanya cari-cari jalan sendiri. Nggak sabaran juga. Jadi, seringkali nggak ikutin jalannya Tuhan, melainkan jalan sendiri. Hari ini kita akan belajar tentang Yunus. Yuk kita mulai. Suatu hari Tuhan bilang sama Yunus, pergilah ke Niniwe. Kalau Niniwe ada di sebelah sana, apakah Yunus pergi ke arah yang Tuhan tunjuk? Tentu saja tidak. Yunus malah pergi ke arah sebaliknya. Terus gimana dong? Yunus tidak mengikuti jalan Tuhan. Yunus nggak mau pergi ke Niniwe karena Yunus mempunyai ide yang lebih baik. Yunus naik ke atas perahu dan pergi menjauh dari Niniwe. Yunus mau melakukan apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Waktu Yunus berada di atas perahu, tiba-tiba ada badai yang besar. Anginnya besar banget dan hujan. Hujannya bukan cuma rintik-rintik aja ya, tapi hujannya juga lebat. Namanya juga storm di laut. Wah, pasti perahunya goyang-goyang gak terkendalikan. Yunus tahu apa yang terjadi itu dari Tuhan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di atas perahu, mereka harus melempar Yunus ke laut. Kenapa ya? Kenapa kok Yunus yang dilemparkan? Karena Tuhan mau Yunus untuk kembali dan pergi ke Niniwe. Kalau Yunus berada di atas perahu, otomatis Yunus gak pergi ke tempat yang Tuhan mau. Terus, tahu gak apa yang terjadi setelah Yunus dilempar ke laut? Badainya berhenti dan ada seekor ikan yang sangat besar sekali menelan Yunus. Bukan memakan Yunus loh ya. Emang bedanya apa, Miss? Menelan dengan memakan Yunus? Kalau memakan kan pasti dikunyah nih. Kalau menelan itu kayak minum air, langsung masuk ke dalam perut. Seperti obat. Kalau kita minum obat, kita telan, jadi yang masuk ke dalam itu utuh dengan bentuk yang sama. Nggak kepotong-potong. Nah, itulah yang terjadi terhadap Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan. Coba seandainya Yunus taat, ikuti perintah Tuhan. Nggak perlu dong dilempar ke laut dan berada di perut ikan. Terkadang kita manusia berpikir kalau ide kita lebih baik dari Tuhan. Tetapi kenyataannya salah. Rencana Tuhan jauh lebih baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segalanya. Yunus berdoa kepada Tuhan karena dia tahu apa yang dia lakukan salah. Dan Yunus meminta maaf kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus dari dalam perutnya ke daratan. Setelah itu terjadi, apakah Yunus pergi ke Niniwe atau masih bandel? Tentu saja Yunus pergi ke Niniwe. Karena Yunus tahu kalau Tuhan mempunyai rencana untuknya. Setiap jalan yang Tuhan Yesus berikan di balik itu semua pasti ada rencana. Ada maksud yang mungkin kita nggak ngerti. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang Tuhan Yesus atur dalam hidup kita itu adalah pilihan yang terbaik dari segala pilihan. Jadi kids, always trust in Jesus. Kalau Miss tanya, whose way is perfect? Jawabnya, God's way is perfect. yuk sama-sama kita jawab. Whose way is perfect? God's way is perfect. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Terima kasih Engkau selalu mengatur segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami mau selalu ada di jalan-Mu. Kemanapun Engkau tunjuk Tuhan, kami mau mengikutinya. Berikan kami hati yang selalu tunduk dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang merancang segala sesuatu dengan sempurna. Thank you Jesus, in Jesus name we pray, amin.
breaks through the darkness, follow his lead and light it up, Jesus will guide us through every dark time, follow his lead and light it up the world, light up the world, light up the world. Hai New Life Kids! Nah, kalian pasti sudah tahu kita mau ngapain hari ini. Ya, kita akan membuat craft. Yuk kita lihat video berikut ini ya. Siapkan semua peralatan yang ada dan jangan lupa juga untuk kalian print ya craftnya. Mari kita gunting semua bagian yang ada. Lipat pada bagian yang ada garis putus-putusnya ya. Contohnya seperti ini. Jika sudah, beri lem pada bagian yang ada tulisan ini. Jangan lupa juga untuk memberi lem pada dua bagian ekor ini. Letakkan pada lingkaran di atas ini ya. Jadi deh. Jangan lupa untuk kalian kerjakan yang rapi dan yang bagus, oke? Kalian bisa mengerjakannya juga bersama keluarga dan teman-teman kalian juga loh. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box bawah ini ya. Oh ya, jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu kembali via Zoom. Minggu ketiga, keempat, dan kelima. So, see you next week, and Jesus bless you.